Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Prof. Sarmini M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif, dan saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berkenan bergabung untuk mereview proposal penelitian saya. Di sini perkenalkan, nama saya Sri Trustiani. Dengan NIM saya 043 dengan judul penelitian proposalnya Identifikasi Karakteristik Guru Ideal Studi Fenomenologi Pendapat Peserta Didik SMA Negeri 1 Papar. Latar belakang dari penelitian saya yakni pentingnya peningkatan kualitas guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kualitas guru menjadi salah satu hal yang menjadi pokok perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena guru diakui sebagai elemen penentu dari keberhasilan atau kegagalan suatu proses pembelajaran dan bagaimana masa depan peserta didik. Berdasarkan pendapat Egel, Jacob, dan Kuran pada tahun 2014. Jadi, latar belakang inti dari penelitian saya adalah pentingnya guru memiliki kompetensi yang baik untuk meningkatkan pendidikan di sekolah ataupun di pendidikan masyarakat. Kemudian, pentingnya guru dalam meningkatkan kompetensinya yaitu karena adanya perubahan peraturan wajib belajar 9 tahun menjadi 13 tahun yang diamanatkan pada Undang-Undang Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas. Sehingga dengan adanya perubahan itu, maka guru memiliki beban kerja yang berbeda dan memiliki kesulitan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Sehingga sangat perlu guru memiliki kompetensi utama yakni profesional, sosial, pedagogik, dan kepribadian. Kemudian, latar belakang dari penilaian saya ini pentingnya guru menguasai 4 kompetensi itu yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 10 ayat 1. Sehingga eee, ting tinggi rendahnya suatu mutu pendidikan itu sangat bergantung bagaimana kualitas gurunya. Karena guru bagaikan nahkoda dalam kapal yang mengarungi lautan yang mengantarkan peserta didik pada tujuan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga urgensi dari penelitian ini adalah adanya perubahan reputasi sekolah yang sebelum menjadi sekolah favorit menjadi sekolah yang biasa saja. Yakni dulunya sekolah SMA Negeri 1 Papar ini sejak awal berdirinya hingga tahun 2015 ini sangat menjadi sekolah yang sangat favorit di Kabupaten Kediri, di mana banyak sekali calon pendaftar dan banyak sekali calon pendaftar itu ditolak karena kuota peserta didiknya itu melebihi batas. Tetapi pada tahun 2016, sekolah tersebut menjadi sekolah yang bisa saja, sampai sekolah tersebut mengalami kekurangan jumlah peserta didik. Latar belakang dari adanya perubahan reputasi itu antara lain adanya isu bahwa guru di SMA Negeri 1 Papar tidak berkompeten atau kompetensinya menurun karena adanya guru yang tidak memiliki kesamaan latar belakang dengan mata pelajaran di diampunya sehingga kurang efektif dalam menyampaikan ilmu pengetahuan yang benar dan baik. Kemudian adanya keluhan peserta didik mengenai turunnya kualitas pendidikan di SMA Negeri Papar. Isu tersebut belum dapat diterima atau dipercaya sepenuhnya karena belum adanya bukti konkret yang dapat membuktikan bahwa hal tersebut benar. Tetapi berdasarkan isu yang ada itu karena guru itu di sana kurang memiliki kualitas dalam kop kepribadian, yakni melakukan diskriminasi kepada peserta didik atau tidak perhatian kepada didik. Hal ini menyebabkan peserta didik mengalami trauma sehingga jumlah pendaftarnya berkurang. Kemudian rumusan masalah yang saya angkat adalah satu, bagaimana karakteristik guru ideal menurut pendapat peserta didik. Kedua, mengapa
menjadi guru ideal itu penting bagi keberlangsungan kegiatan pembelajaran di sekolah menurut peserta didik. Untuk tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana karakteristik guru ideal berdasarkan pendapat peserta didik. Yang kedua, untuk memahami pentingnya karakteristik guru ideal. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara menjadikan guru sebagai guru yang ideal. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menilai pentingnya karakteristik guru ideal untuk mendeskripsikan indikator karakteristik guru ideal. Kemudian manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mampu mendeskripsikan karakteristik guru ideal berdasarkan kebutuhan peserta didik atau harapan peserta didik. Kemudian manfaat praktisnya bagi penelitian ini adalah satu, bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan rujukan untuk mengevaluasi diri dalam melaksanakan tugas keprofesionalitasan sebagai guru. Yang kedua, bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam melakukan supervisi terkait dengan peningkatan mutu sekolah dalam hal kualitas kompetensi guru. Yang ketiga, bagi pembaca dan penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan serta menjadi rujukan bagi seseorang yang ingin menjadi guru. Kemudian kajian pustaka yang saya ambil adalah berdasarkan penelitian eee, yang dilakukan oleh Zulkifli dan Indah Puspasari pada tahun 2015, yakni membahas tentang karakteristik guru ideal. Hasil yang didapatkan adalah dari pendapat siswa juga. Siswa menginginkan dalam proses belajar mengajar di sekolah, suatu kegiatan belajar itu menjadi menyenangkan, tidak menakutkan. Kemudian, peserta itu ingin jika datang sekolah itu bukan paksaan orang tua, melainkan keinginan diri sendiri, yakni bisa didukung oleh karakter guru yang menyenangkan, yang mampu membuat lingkungan nyaman dan aman. Kemudian, karakteristik guru yang sangat diinginkan oleh peserta didik adalah karakteristik guru yang menyenangkan, disiplin waktu, tidak suka marah-marah, pengajaran yang tidak membosankan, artinya kreatif, suka membantu siswa dalam mengalami keadaan kesulitan, dan beberapa halnya lagi, siswa juga menginginkan karakteristik guru yang ideal, yakni memberikan tugas yang menarik minat siswa, yakni tidak memberikan beban, tetapi itu menambah ilmu pengetahuan siswa, memberikan penyajian materi yang jelas, tidak bertele-tele, dapat memotivasi siswa dalam belajar, menghargai siswa, serta menunjukkan sikap yang baik terhadap siswanya. Kemudian, penelitian yang relevan dengan penelitian yang saya angkat, yakni pembahasan lebih lanjut mengenai karakteristik guru itu yang diteliti oleh Rangkuti, AA, dan Aziz, HA pada tahun 2014, yang berjudul dengan gambaran karakteristik guru dan kepribadian nilai guru yang efektif. Yakni penilaian ini juga didasarkan pada perspektif atau pendapat siswa. Yang telah dirasakan dapatkan hasil bahwa guru yang efektif dalam pengajarannya adalah bersumber dari bagaimana kualitas kepribadiannya. Sehingga jika kualitas kepribadian guru sangat baik, maka respon yang dihadirkan oleh peserta didik adalah semangat dan meningkatkannya hasil belajarnya. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian tersebut didapatkan bahwa 5 karakteristik kepribadian guru yang efektif adalah berakhlak mulia, dorongan untuk berkembang, sabar dan menghargai, serta kepribadian yang menyenangkan. Kemudian kerangka berpikir kami, penilaian saya adalah di mana peserta dapat menilai guru yang ideal itu berdasarkan karakter. Karakternya ini didasarkan pada kode etik pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 serta Kitab Ilha Ulumuddin yang menyatakan karakteristik guru ideal itu seperti apa. Kemudian, guru yang ideal itu tidak hanya memiliki karakter yang baik, tapi juga memiliki kompetensi yang diamanatkan pada tahun 2000 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kemudian dari hasil pendapat statistik itu dapat digambarkan bagaimana
Guru ketika memiliki karakter ideal akan berdampak besar pada reputasi sekolah atau dampak terhadap peserta didik itu. Dengan demikian, kerangka berpikir ini akan dapat menjawab rumusan masalah satu sekaligus rumusan masalah dua. Dalam metode penelitian ini menggunakan metode penilaian kualitatif dengan desain fenomenologi yang didasarkan pada pendapat ahli Hegel pada tahun 1994, yakni fenomenologi mengacu pada pengalaman sebagaimana yang muncul dari kesadaran. Ia menjelaskan fenomenologi adalah ilmu mengabarkan apa yang diterima oleh orang yang dirasakan dan diketahui kesadaran langsungnya dari pengalamannya. Kemudian, subjek penelitian ini diambil secara acak berurutan berdasarkan peserta didik kelas 12 yang duduk di kelas 12 IPA dan IPS. Mengapa IPA dan IPS? Karena sekolah SMA Negeri Baper ini masih K13 belum kurikulum merdeka. Kemudian lokasi penelitian ini berada pada SMA Negeri 1 Papar. Alasan pengambilan lokasi ini karena adanya perubahan reputasi tersebut yang didasarkan karena adanya isu penurunan kualitas guru yang mengajar. Kemudian teknik dan alat pemuatan data, penelitian ini menggunakan tiga teknik, yakni dokumentasi, yakni melihat bagaimana perangkat ajar yang digunakan apakah sesuai dengan apa yang diajarkan. Kemudian observasi partisipasi, peneliti akan ikut langsung, akan melihat langsung bagaimana guru ketika mengajar, apakah isu tersebut benar dikatakan atau kan tidak. Kemudian adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini tidak terstruktur, artinya data yang dihasilkan akan lebih jenuh dan lebih luas. Kemudian fokus dari penelitian ini adalah membatasi hanya dari pendapat perspektif peserta didik bahkan pengalamannya guna menjawab isu yang beredar tersebut. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah berdasarkan Mills dan Haberman yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, reduksi data, kemudian penampilan sebuah data setelah direduksi akan dapatkan hasil, kemudian hasil tersebut akan disimpulkan sehingga akan menghasilkan data yang sangat akurat. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat proposal ini. Kemudian saya persilakan bagi rekan reviewer untuk memberikan kritik dan sarannya terkait proposal yang saya telah buat. Untuk Saudari Ananda dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah dengar jelas? Saya Zalika Ananda, izin untuk mereview tugas presentasi proposal dari Saudari Sentit. Menurut saya dari segi durasi ya, pertama dari segi durasi itu agak terlalu lama karena terhitung dari mulainya itu pukul 18.07 dan sekarang 18.20. Itu mungkin menurut saya kurang dipersingkat sedikit waktunya untuk presentasi. Dan dari segi tema judul itu sudah cocok, dari judul sudah ada korelasinya dengan isi presentasi. Kan ada tuh beberapa teman-teman kemarin yang isi judulnya ini tapi dalam bab 1 latar belakang sampai bab 2 dalam tujuan penelitiannya itu agak kurang sinkron. Tapi untuk saudari sendiri ini saya rasa sudah cukup untuk dari nilai kecocokannya. Dan di bab metode penelitian tadi di bab 3, boleh di slide nggak? Di next slide nggak? Yang di metode penelitian. Ini ya, Ananda. Ah, ah. Nah, ya. Oh, udah. Tadi tak kira itu kan tadi Sentit itu pakai desain fenomenologi, tak kira nggak ada dari itu pendapat para ahlinya, tapi ternyata ada menurut Hegel pada tahun 1994. Oke sih, untuk overall secara dari struktur PPT-nya juga sudah sesuai dan dari segi desain PPT-nya juga sudah menarik, cukup menarik dari tema dan lain-lainnya. Saya rasa cukup dan
sudah baik untuk proses presentasi proposal dari saudari sendiri. Kurang lebihnya mohon dimengerti. Terima kasih. Untuk waktu dan layar saya kembalikan ke presentator. Baik, terima kasih Ananda atas kritik dan sarannya. Kemudian untuk Saudara Rizky dipersilakan untuk memberikan kritik dan sarannya. Baik, terima kasih izin mereview presentasi dari Saudari Sintik. Bisa di slide pertama, ganti slide pertama dulu. Ini ya. Untuk ya latar belakang. Untuk latar belakang ini apakah benar saya mengkonfirmasi adanya perubahan peraturan wajib belajar 9 tahun menjadi 13 tahun, bukannya 12 tahun. eh Berdasarkan yang saya cari itu 13 tahun, tetapi masih banyak yang menunjukkan 12 tahun. Kemungkinan besar itu eh, s- ada peraturan yang baru mungkin. Seperti itu. Ya, kalau sepengetahuan saya kan 12 tahun, tapi itu mungkin salah. Bisa diperkuat lagi dari sumbernya untuk jika benar 13 tahun seperti itu kalau menurut saya. Terus kualitas hasil. Nah, untuk lainnya menurut saya sudah bagus latar belakangnya. Bisa next slide, rumusan masalah. Untuk slide selanjutnya, manfaat ke atas dulu. Nah, untuk selanjutnya rumusan masalah menurut saya sudah baik dan cocok untuk penelitian yang dipresentasikan. Terus untuk tujuan umum penelitian juga sudah bagus dan tujuan khusus juga sudah bagus. Nah, ini manfaat praktis penelitian kan juga bagi guru, bagi sekolah, terus bagi pembaca dan penulis. Oh, sudah ada di teoritis penelitian. Bukan nggak itu juga peserta didik mungkin juga kan tujuannya juga sama peserta didik juga kan. Oh, oh iya, baik Rizky, nanti saya akan tambahkan. Ya, selanjutnya kajian pustaka. Untuk kajian pustakanya menurut saya sudah sangat bagus dan lengkap dari presentasinya juga tadi. Yang selanjutnya untuk kerangka berpikir. Untuk kerangka berpikirnya tadi pas presentasi juga sudah sangat baik pada waktu mempresentasikan. Jadi sebagai saya yang mendengarkan dan menyimak juga sudah sangat jelas. Nah, selanjutnya untuk metode penelitian. Untuk subjek penelitian bisa menurut saya lebih didetailkan lagi apakah semua kelas 12 IPA dan IPS atau cuman
diambil satu kelas IPA, satu kelas IPS, atau gimana? Kalau semisal semua kan juga cukup banyak untuk subjek penelitiannya. Menurut saya juga bisa didetailkan lagi lah, atau bisa dipresentasikan agar pendengar juga lebih mengerti subjek penelitiannya itu siapa saja. Tuh. Selanjutnya, penelitian dan teknik analisis data sudah cukup baik. Pada waktu presentasi juga sudah dijelaskan sangat baik. Selanjutnya, nah, kita, seperti itu saja review dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Saudari Sendit. Terima kasih. Baik, terima kasih atas saran dan kritiknya dari Saudara Ananda dan Rizky. Dari kritik dan sarannya, saya dapat menunjukkan bahwasanya saya harus memperbaiki bagaimana cara saya mempersingkat waktu, kemudian saya akan menambahkan manfaat praktis bagi peserta didik, kemudian saya juga akan memperbaiki mengenai subjek penelitian yang harus dikhususkan atau dipersempit agar tidak terlalu luas dan tidak makan waktu. Kemudian latar belakangnya dari skrip dan sarannya saya dapat memperbaiki mengenai peraturan yang valid atau yang jelas. Mungkin itu saja dari saya, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mereview hasil presentasi proposal saya. Kemudian presentasi proposal saya akhiri. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.